Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam, NIM E2019-2115 dari kelas Ekonomi Syariah 3. Dalam video kali ini saya akan menganalisis 3 video sekaligus untuk menyelesaikan tugas UTS. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir sesuatu dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Dapat diartikan, pendapatan nasional merupakan pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP. GNP merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Contohnya, seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasanya termasuk GNP. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. NNP merupakan produk nasional kotor GNP dikurangi barang penyusutan barang modal. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. NNI merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya, gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan pengusaha yang didapatkan secara berantai. Yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Selanjutnya, manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, data pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Misalnya, sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, jasa, dan sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, membandingkan perekonomian antar negara atau antar daerah, dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Dari yang kedua, saya akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau spekulasi, sehingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan inflasi dianggap terjadi apabila proses kenaikan harga berlangsung terus-menerus dan saling berpengaruh satu sama lain. Terdapat banyak cara untuk mengukur laju inflasi, namun 2 cara yang paling serius atau paling sering digunakan adalah indeks harga konsumen dan deflator. Selanjutnya, penyebab inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Inflasi terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya yang pertama,
meningkatnya belanja pemerintah. Yang kedua, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor. Yang ketiga, meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku. Misalnya, yang pertama, harga bahan bakar naik. Yang kedua, upah buruh naik. Yang ketiga, tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka terjadi kenaikan harga hingga 100%. Selanjutnya, jenis inflasi berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat yang lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini juga dapat terjadi ketika jumlah barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan tetap sehingga harga-harga naik. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi pada negara yang melakukan perdagangan bebas, di mana ada kenaikan harga di luar negeri. Contoh, Indonesia melakukan impor barang modal dari negara lain. Ternyata harga barang-barang modal di negara tersebut naik. Kenaikan harga tersebut berdampak bagi Indonesia sehingga mengakibatkan inflasi. Yaitu pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk angkatan kerja atau penduduk berumur 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya, penyebab pengangguran di Indonesia. Berdasarkan fakta di lapangan, tingginya angka pengangguran di Indonesia disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan, kurangnya kesempatan untuk berkembang, ketidakmampuan bersaing, dan kurangnya keterampilan. Tetapi saat ini, tentunya data tersebut semakin berkembang tidak hanya di Indonesia saja, namun di seluruh dunia secara umum. Ini disebabkan karena adanya pandemi yang memaksa Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia memberlakukan sistem lockdown atau pembatasan sosial yang berdampak dan mempengaruhi roda ekonomi, yang berakhir dengan naiknya tingkat pengangguran global. Selanjutnya, cara dan solusi mengatasi pengangguran. Pengangguran bisa diselesaikan jika direncanakan dengan baik oleh masing-masing negara sejak awal. Beberapa cara yang mungkin dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi pengangguran jangka panjang adalah: yang pertama, menjamin stabilitas politik. Yang kedua, meningkatkan standar pendidikan. Yang ketiga, mendorong wirausaha atau kewirausahaan. Yang keempat, mengurangi usia pensiun. Meskipun seseorang memiliki pengalaman dan keterampilan yang baik, jika dia malas dan tidak kreatif, maka tentu saja akan sulit bagi negara untuk mengurangi pengangguran. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.